Baik, selamat pagi. Pagi, tetap semangat. Luar biasa. Oke, selamat pagi. Pagi, tetap semangat. Luar biasa. Oke, baik ya. Pada pagi hari ini, pertemuan pada pagi hari ini, ya Ibu membawakan materi tentang hukum kekekalan energi mekanik. Ya, sebelum kita melaksanakan pembelajaran kita hari ini, ya, silakan ketua kelas pimpin kita berdoa, ya, supaya kegiatan kita berjalan dengan lancar. Silakan Putri. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan atas setiap cinta dan kemurahan Tuhan yang luar biasa, tak pernah berkesudahan dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menjaga, melindungi kami dari hari lepas hari, malam hingga pagi hari ini. Engkau juga sudah mengantarkan kami dari rumah kami masing-masing sampai ke tempat ini, sekolah kami SMK Negeri 2 Loli dengan penuh keadaan selamat dan sukacita. Saat ini Tuhan, kami sudah berkumpul dalam kelas, kami akan memulai kegiatan pembelajaran kami. Mari Engkau berkati kami Tuhan, Engkau berikan kami hikmat, pengertian, akal budi, kepintaran agar kami dapat memahami dan mengerti setiap materi yang diberikan Ibu Wain sebentar. Ini doain sembahyang kami Tuhan, pimpin kami dari awal pelan pembelajaran kami, pertengahan hingga berakhirnya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di dalam sorga. Haleluya, amin. Baik, terima kasih ya Putri. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu mau melakukan presensi, ya, melakukan presensi. Ya, hari ini ketua kelas siapa yang tidak hadir temannya? Hadir semua. Baik, hadir semua. Ya, berarti kita jumlahnya 16 orang hadir semua. Ya. Nah, dalam proses pembelajaran atau sebelum pembelajaran dimulai, Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran di sini ini ada 4, ya. Tujuan pembelajarannya ada 4. Yang pertama, ya, sini. Peserta didik mampu menganalisis energi potensial dan kinetik yang dimiliki benda dengan menerapkan konsep hukum kekekalan energi mekanik dengan benar. Tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik mampu melakukan percobaan hukum kekekalan energi mekanik dan menghitung energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik dengan menggunakan virtual lab pada simulasi PET. Oke, baik. Tujuan pembelajaran yang ketiga, peserta didik mampu menginterpretasikan data hasil percobaan ke dalam tabel dengan benar. Kemudian yang terakhir, tujuan pembelajaran yang terakhir, peserta didik mampu mengkomunikasikan hasil percobaan yang telah dilakukan dengan berani. Itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, diharapkan dalam proses pembelajaran ini siswa, ya, diharapkan mampu, ya, yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua, gotong royong. Jadi gotong royong itu dilihat pada saat kalian diskusi kelompok. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, dan yang keenam, yang keenam sampai 5 saja ya. Oke. Sekarang, nah dalam proses pembelajaran, ya, ada penilaian dalam pembelajaran yang harus dilakukan. Yang pertama, tes diagnostik yang sudah kalian kerjakan. Sudah belum? Sudah, Bu. Oke, yang kedua, penilaian pengetahuan atau LKPD, lembar kerja peserta didik. Yang ketiga, diskusi dan presentasi. Jadi itu penilaian yang harus dilakukan. Kemudian di sini
Ya. Nah, pada saat minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Dan perubahan energi. Apa bentuk-bentuk energi? Oke, energi listrik, apa lagi? Energi panas, apa lagi? Cahaya, apa lagi? Oke, energi bunyi dan lain sebagainya. Nah, yang kemudian pertanyaan yang kedua, adakah peranan energi dalam kehidupan sehari-hari? Ada? Apa peranan energi dalam kehidupan sehari-hari? Sebenarnya kalau tidak ada listrik kita tidak bisa untuk mengerjakan semua yang dari listrik. Sebenarnya kita cok nasi, kita setrika, kita buka kipas angin, ini fotokopi, print, masih banyak lagi. Baik, berarti secara otomatis peranan energi itu dapat membantu aktivitas manusia, aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dikatakan Ani tadi, kalau kita tidak ada listrik, apa yang terjadi? Kalau tidak ada listrik, apa yang terjadi? Tidak bisa cok nasi. Tidak bisa cok nasi, apalagi? Tidak bisa mengerjakan tidak bisa mengerjakan yang untuk digunakan lampu. Oke, untuk lampu tidak menyala, apalagi? Tidak bisa setrika baju. Oke, tidak bisa setrika baju. Jadi peranan energi dalam kehidupan sehari-hari itu yaitu membantu kegiatan aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita lanjut ya. Nah, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita ice breaking dulu. Silakan maju. Silakan berdiri ya. Ya. Ikut ya, ikut. Oke, ulang. Sekali lagi. Oke, beri aplaus buat kita. Baik, itu ice breaking-nya ya. Nah, sekarang ya, simak video yang Ibu tampilkan di depan ya. Dari video ini kalian akan mendapatkan permasalahan yang akan dilakukan dengan penyelidikan, dengan diskusi kelompok. Oke, simak videonya ya. Baik. Bagaimana perasaan Anda melihat video ini? Bagaimana perasaannya? Ketika kalian sudah ada di atas, perasaannya bagaimana sekarang? Hah? Senang, seru atau? Seru ya? Nah, kalian membayangkan berada di posisi ini. Sudah pernah naik ini? Belum. Tapi bisa berhayal. Ya, bisa berhayal dengan melihat video ini. Baik. Oke, perhatikan. Kalian sudah melihat videonya? Sudah. Oke, sudah melihat videonya. Kira-kira video itu video apa ya? Hah?
Apa? Ini roller coaster. Oke, apa? Roller coaster. Oke, roller coaster atau yang dinamakan dengan Kereta luncur. kereta luncur. Ya, itu video tadi namanya roller coaster atau kereta luncur. Baik, nah pada saat roller coaster ini naik, maka dia akan membawa kita di tempat yang lebih tinggi. Oke. Kemudian, nah bagaimanakah kecepatan kereta saat bergerak ke atas? Kecepatannya, bagaimana kecepatannya? Bergerak pelan. Oke, bergerak pelan. Kemudian bagaimana kecepatan kereta ketika dia meluncur ke bawah? Bergerak cepat. Bergerak cepat. Oke, baik ya. Apakah terjadi perubahan energi yang dimiliki pada posisi yang berbeda ketika bendanya di atas memiliki energi apa? Memiliki energi potensial. Oke, dia memiliki energi potensial ketika dia sudah berada di atas. Nah, ketika dia turun meluncur, ketika ada gaya gravitasi berubah atau hilang. Ketika dia turun itu roller coasternya itu, kan dia naik menghasilkan energi potensial. Ketika dia turun, kira-kira dia hilang energinya atau berubah? Berubah menjadi energi kinetik atau gerak. Oke, berubah menjadi energi kinetik atau gerak. Ya, seperti itu. Itu videonya menceritakan tentang roller coaster yang kalian akan selidiki permasalahannya melalui diskusi kelompok ya dengan virtual lab simulasi PET. Nah, oke. Di sini Ibu akan silakan, Ibu sudah membagi kalian ke dalam kelompok. Sekarang silakan duduk berdasarkan kelompok yang sudah diberikan. Silakan. Silakan duduk berdasarkan kelompoknya. Baik, sudah duduk berdasarkan kelompok? Oke, silakan ketua kelompok mengambil LKPD-nya di depan. Baik, setiap kelompok sudah mendapatkan LKPD semua? Sudah? Sekarang ya, silakan buka kitab berliterasi ya 5 menit. Ya, untuk mencari permasalahan ya dan hipotesis. Ya, sekarang silakan baca bahan ajar yang Ibu berikan. Ya, silakan LKPD-nya dilihat. Kita berliterasi untuk mencari permasalahan dan hipotesis untuk kegiatan penyelidikan ini. Silakan. Ya, silakan menyusun permasalahannya ya dan membacakan sebentar di depan apa permasalahan dan apa hipotesisnya di setiap kelompok. Dari video yang ditayangkan tadi. Susun rumah masalahnya. Baik. Sudah.
Oke, silakan kelompok 2 maju ke depan untuk membacakan rumusan masalah yang sudah dibuat ya. Sudah dibuat dengan hipotesisnya. Silakan maju. Silakan. Silakan maju kelompok 2. Ya. Silakan perkenalkan namanya. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini kami akan membacakan rumusan masalah yang kami diskusikan tadi. Oke, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Putri Venilende selaku moderator dan teman saya di samping kiri saya. Anggun Lestari Manu. Oke, kami akan membacakan rumusan masalah. Bagaimanakah nilai dari energi kinetik dan energi potensial pada saat seseorang menaiki roller coaster? Nah, jawabannya nilai energi kinetik dan energi potensial berubah nilainya. Terima kasih. Oke, beri aplaus buat kelompok 2. Baik, jadi permasalahan untuk kelompok 2, Ibu harapkan permasalahan yang dicari juga untuk kelompok 1, 3, dan 4. Ya, nah sekarang silahkan kalian buka ya simulasi PET-nya. Ya, di sini perhatikan, Ibu mau menjelaskan sedikit. Oke, perhatikan. Di sini lihat di depan ya tampilannya ya. Nah, di sini belum kelihatan ya. Oke, bisa dilihat di slide di sini. Nah, di sini kalau kalian sudah buka, perhatikan di sini nanti ada ya aplikasinya. Di sini ada P-card ya. Di situ kalian checklist. Di sini kalian checklist. Nah, di sini di checklist ya untuk mendapatkan kolom dari energi kinetik, potensial dan thermal dan total atau energi mekanik. Kemudian di sini yang kolom kedua di sini nih, speednya ini bisa diklik ya untuk mengetahui kelajuan seseorang ya pada saat mereka melakukan ini permainan apa namanya, skateboard ya, seperti itu. Kemudian di sini kita tidak memberikan gesekan, gesekannya itu kita 0, jadi tidak ada gesekan yang bekerja. Kemudian di sini ada masanya kecil, masanya sedang, dan masanya besar, seperti itu. Nah, kemudian di sini nih kita harus mengklik supaya kita mengetahui dia punya jarak atau ketinggian itu seberapa atau berapa banyak, sedangkan ini ya digunakan untuk mengetahui atau energinya terbaca, energi kinetiknya berapa pada saat posisi seseorang ini berada di mana, seperti itu. Ya.
Silakan coba dibuka ini aplikasinya, ya silakan dibuka. Dan melihat LKPD-nya disesuaikan dengan permintaan di LKPD. Ya, silakan bekerja dari sekarang. Silakan menggunakan aplikasi. Silakan berdiskusi kelompok ya, berdiskusi. Silakan melakukan pengamatan. Ya, lihat kolomnya. Pada LKPD itu diminta yang pertama masanya apa? Diminta masanya apa? Kecil. Oke, jadi kecil masanya. Ya, masanya kecil, ya. Oke. Kemudian ya. Bisa dijalankan, nanti stopnya di sini. Stop. Nah, seperti itu nanti catat kolom ini. Ya. Silakan lakukan berulang-ulang ya sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, silakan di LKPD dicantumkan ya. Seperti itu. Silakan ulang, kalau ini ulang ini nilainya ada di sana. Ya, secondnya 0. Lihat permintaan di LKPD-nya ya. Bisa nomor 1. Baik, silakan mengerjakan ya. Jadi langsung diamati ya. Langsung diamati. Datanya langsung diisi di kolom LKPD. Di mana ada kesulitan? Ya. Itu masanya ketika masanya kecil sudah? Sudah. Baik.
diulangi. Pindahkan ininya, masanya pindahkan dulu. Ya, ulang ininya. Ulang digeser. Lagi. Dia tepat berada di energi itu tepat. Ulang. Kelajuannya di kan terbaca. Kalau tidak ulang aplikasi, boleh aplikasi. Coba nyalakan. Yang tadi yang masa kecil dan sedang sudah terbaca. Oke. Coba ini kembali ke aplikasi baru kasih hidup ulang. Bagaimana kelompok 3 ada kesulitan? Bisa. Ketika dia berada di masa yang kecil, ya, oke. Ulang, ulang ya, ulang. Coba ulang. Nanti ingat stopnya di atas. Ya, nanti dicatat nilainya itu yang dicatat. Ya, nilainya untuk kinetiknya berapa, saat masanya kecil, potensialnya berapa, termalnya kan 0. Ya, total itu energi mekaniknya berapa. Silakan dicatat di kolom di LKPD ya. Gimana? Terbaca tadi? Sudah. Ya, begini situ. Ini pada saat ini dia isi, ini gesekan ini sini. Kan biasanya kecil kan? Sekarang kamu cari gesekan kecil, lebih sedang dan sama. Coba gesek. Kan ini kecil kan? Nah, kemudian dengan gesekan kecil dia ulang dia lagi. Ya. Oke, coba tindas. Ingat cepat. Sebentar. Coba. Dia harus sampai di atas, tunggu tekan itu. Tuh. Kita. Coba. Coba dengan masa yang digeserkan yang sedangnya. Yang sedang itu tengah-tengah dia. Dulu, gesek. Pelan-pelan. Silakan. Ma Putri. Kelajuannya berapa? Kadang kelajuan kelajuannya nanti ini, diklik di speed ini. Nanti kamu lihat di sini. Ya toh? Harus hidupkan speednya supaya lihat kelajuannya. Speednya harus dihidupkan ya, supaya kelihatan kelajuannya ya. Baru aku cari kelajuannya lihat di mana, di speed yang ini. Oke. Ada kendala? Ya? Ya, yang sedang. Untuk yang sedang berapa? Ya, untuk masa yang sedang itu berapa? Sedang kan
ya, masa yang sedang ini kan sudah di sedang, ini masanya sedang. Ya toh? Nah, sekarang buat kereta dulu. Ini kelajuannya, ingat speednya ini sini ya, ini aku tertulis tadi. Aduh. Ingat sampai di atas, tek, tek. Nah itu, pas. Berarti ini kelajuannya 0,3 di sini. Sebentar ulang yang sedang. Di bawah yang Tidak apa-apa, tulis. Sebentar ulang ya, supaya hasil kelajuannya berbeda nanti. Kan berubah-ubah ya. Baik, yang kalau kolom kedua itu dia menambahkan gesekan, ya, dengan berapa variasi seperti itu, kecil, sedang, besar. Kalau kolom yang pertama itu kan dia tidak ada gesekannya, adalah 0, ya. Sedangkan tabel yang kedua itu dia menambahkan gesekan dengan bervariasi, kecil, sedang, dan besar, seperti itu. Bisa Putri, ingatin lihat ini, tulis ini. Baik, Ibu minta izin untuk menilai diskusi dan pengamatan kalian di dalam kelompok ya. Nanti dilakukan pengamatan ini juga. Oke, ini sudah selesai nih. Nah, sekarang menambahkan gesekan, ya, gesekan dengan beberapa variasi gesekan, nanti tambahkan, ya. Nanti gesekannya di sini, ya. Ini kan kecil, ya kan? Nanti di sini sedang, di sini besar. Buat seperti itu taruh di kolom ini. Kelajuannya tetap dibaca ya. Sedang situ, kan itu kan kecil, sedang, besar. Kecil itu dia kecil ada orangnya. Semakin ke sana dia semakin besar masanya begitu. Ya, ingatin cepat gitu. Ini ingatin. 25 atau 2,5? 2,5. Coba baik-baik perhatikan, Putri. Asal speednya ini kasih muncul, ya, supaya kamu bisa baca. Iya, sebentar, yang presentasi di bagian belakang. Jawab, ada pertanyaan di bagian belakang lagi. Silakan tulis tabelnya dulu. Ini nilainya di tabel ini dulu, selesaikan baru. Ya, kalau sudah selesai tabel pertama, tabel kedua itu diisi ya, diisi dengan menambahkan gesekannya, tetapi gesekannya bervariasi, kecil, sedang, dan besar, seperti itu. Nah, jadi amati baik-baik ya, ulang, karena nilainya pasti akan berubah. Ya, kalau ditambah gesekannya kecil, bagaimana dia punya kinetiknya seperti apa, ya Pak, ya kan?
Ini kan kecil-kecil, ini kan kecil-kecil, ya toh? Nah, tinggal kamu sampai di sini kamu stop baru isi dengan. Coba. Ya, klik tekan. Kalau sudah sampai di puncak, tekan. Kita ganti ke ini apa nama variasi yang kedua, sedang-sedang. Masanya sedang. Ya. Kemudian gesekannya juga sedang. Pindahkan ini dipindahkan. Ya. Ya, ada pengaruhnya. Nah, sampai dari stop. Oke. Nah, coba yang ketiga. Dan variasi yang besar, besar-besar. Variasi besar, massa besar. Iya, itu dari geser. Oke, kalau sudah ini langsung jawab di sini. Ini LKPD-nya ada di belakang dan di bawah. Di LKPD-nya ini sesuai dengan pengamatan atau data yang kalian dapatkan tadi. Ya, tulis dengan rapi seperti itu. Sudah menambahkan gesekan? Untuk kolom ini sudah? Belum. Oke, silakan. Ya, ada kesulitan. Ada kesulitan. Oh ya, nanti perhatikan ini tidak ada. Nanti kan susah ya. Nanti perhatikan ini menambahkan gesekannya mana? Tambahkan gesekannya itu. Ini kan kecil-kecil sudah. Ini gesekannya ini ke tengah dia. Ini jangan terlalu. Ya, ini juga masanya sama. Masa sama dengan gesekannya masa yang sama. Ya, coba dia menambahkan gesekan ya. Bagaimana dia punya kestingan. Nah. Berarti ada pengaruhnya tidak ketika kamu menambahkan gesekan pada kegiatannya dia nih? Ada toh? Ada. Nah, itu. Oke, habis itu kerjakan yang LKPD di nomor berikutnya. Kerjakan LKPD sesuai dengan pengamatan atau data yang kalian dapatkan dari simulasi PET ini. Ya, kelompok 1 bagaimana, ada kesulitan? Oh, deh, ini sudah selesai. Sudah ditambahkan gesekan tadi. Sudah ditambahkan gesekan, coba tambahkan gesekannya sedang rambu di atas rambu. Friction itu di atas itu ya, sedang. Iya, dengan massa sedang. Coba sesuai dengan permintaan LKPD-nya. Terus, ya. Nah, sekarang coba hidupkan. Lihat prosesnya ketika kamu menambahkan gesekan dan tidak menambahkan gesekan sampai dia terakhir. Sampai dia selesai. Nah, lihat proses, jangan dihentikan. Jangan dihentikan rambu. Ulang, jangan dihentikan. Ini kamu menambahkan apa? Gesekan, menambahkan gesekan kecil, sedang atau besar? Sedang. Nah, perhatikan, kalau dia menambahkan gesekan dengan tidak menambahkan gesekan, apakah ada perbedaan seperti itu? Ya.
Oke, sekarang menambahkan gesekan di kolom ketiga. Jod, kolom ketiga itu variasinya bagaimana gesekannya? Besar, masanya? Masanya? Besar. Oke, silakan Rambu rubah gesekannya ke massa besar, gesekan besar. Atau gesekan besar itu nilainya contohnya 100 ya. Kalau sedang contohnya 50. Kalau kecil contohnya 5. Kan sudah ada itu. Ya, sudah diamati. Nah, sekarang jawab LKPD-nya nomor berikutnya sesuai dengan hasil pengamatan dan data percobaan yang kalian dapatkan. Ya, silakan. Dan silakan kalau sudah mengamati, mengamati proses energi kinetik, kelajuan, energi potensial, dan energi mekaniknya, ya kalian mencatat di tabel hasil pengamatan. Ya, setelah gesekannya 0 dengan menambahkan gesekan apa yang terjadi pada simulasi itu, seperti itu. Kemudian baru jawab LKPD nomor berikutnya. Ini sudah ditambah gesekan? Coba ditambah gesekan Anggun. Ini sedang. Sedang. Iya. Masanya juga sedang. Masanya sedang. Sudah? Nah, sekarang orangnya dikasih star. Masanya star, ya. Hidupkan. Amati dulu. Amati terus, amati sampai dia. Nah, ini ditambah gesekan tidak? Ditambahkan? Tadi tidak ditambah toh? Nah, apakah ada perbedaan ketika kalian menambahkan gesekan atau tidak pada masa ini? Pada energi ini, seperti itu. Ya toh? Dia menambahkan gesekan tadi kan tidak kan? Tadi yang tidak menambahkan gesekannya 0 itu apa yang terjadi? Ini menambahkan gesekan apa yang terjadi? Jadi soal nomor ini dikerjakan. Ini seperti itu. Ya. Kelompok 4 ada mengerti? Ada yang dipertanyakan? Silakan kelompok 4 ditulis nomor berikutnya di LKPD itu ada. Nah, ini harus diisi berdasarkan ini, isi ulang. Berdasarkan si pengamatanmu diisi ditulis di sini ya, sebentar ini yang dipresentasikan. Silahkan tulis. Bagaimana kelompok 3? Oh iya, kan sudah diamati tadi toh, sudah diamati dengan menambah gesekan. Nah, kemudian setelah sudah ditulis, sudah diamati, langsung jawab pertanyaan untuk LKPD berikutnya. Ya toh, yang di sini. Yang di sini, ya, jawab ini. Sini. Jadi ditulis apa tentang pengamatan kamu tuh, apa yang kamu bisa amati dari simulasi tadi, seperti itu. Jadi dituangkan di dalam hasil pengamatanmu, ditulis seperti itu ya, ditulis rapi. Ditulis dengan rapi.
Gimana? Iya. Tidak toh, ini kan nanti hasil yang di sini itu kan itu tadi kan secara nilainya. Sedangkan ini kamu disuruh menganalisis sesuai dengan ini percobaan tuh data yang kamu amati tadi, seperti itu. Ya. Ini kan soal ini kamu tulis jawabannya sesuai dengan hasil pengamatan yang kamu tadi, simulasinya kamu seperti itu. Nanti kamu presentasikan secara umumnya ini, ya. Nah, dari nilainya itu bisa dibaca, ternyata dengan menambahkan atau tidak menambahkan gesekan dengan masanya, ternyata ada perbedaan tidak, kan bisa dinilai dari baca nilainya seperti itu, ya. Tulis yang rapi ya supaya mudah dipresentasikan. Simulasi PET.
Coba-coba tidak apa-apa. Aplikasinya bagus itu. Itu. Setelah ditambahkan gesekan, tidak digesekan dia ada perbedaan ya. Baik, 15 menit lagi ya, supaya kita bisa, setelah 15 menit kita bisa lanjut ke kegiatan berikutnya. Ya, tidak apa-apa. Terdekat pada bagian. Paling Paling bawah. Terdekat bagian paling bawah. bagus ya aplikasi ini ya. Ya.
Baik, bagaimana? Sudah selesai? Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2? Oke, silakan kelompok 2 sedikit dilanjutkan ya. Waktu kita masih tersisa 3 menit lagi. Ya, 3 menit lagi untuk kalian masuk kegiatan berikutnya. Baik, sudah? Sudah ya? Kita mulai dari kelompok 4. Silakan. Mulai dari kelompok 4. Siapa yang moderator? Iya. Siapa yang moderator tadi? Siapa yang moderator? Kamu mana? Silakan kelompok 4. Silakan perkenalan diri dulu. Itu Mike. Selamat pagi teman-teman dan Ibu Guru. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami akan memperkenalkan nama kami terlebih dahulu. Nama saya Indriani Ledes selaku moderator. Nama saya Junesta Prasetyaning Sibili sebagai pembawa materi. Nama saya Epsan Eman Marsaingo sebagai anggota. Nama saya Eli Felsia selaku anggota. Di sini saya akan memberikan kesempatan. Yel-yel dulu ya. Ya, sebelum mempresentasikan yel-yelnya dulu. Silakan. Oke, silakan. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Silakan. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan untuk Junesta membawakan materi. Jadi baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Nomor 1. Menurut pengamatan kelompok kami, berdasarkan percobaan 1, bagaimana nilai energi kinetik terhadap perubahan massa? Jawaban, semakin besar massa yang diberikan, maka nilai dari energi kinetik semakin besar. Begitu juga sebaliknya. Yang kedua, bagaimanakah perubahan energi potensial terhadap perubahan massa? Semakin besar massa yang diberikan, maka perubahan energi potensial semakin besar. Begitu juga sebaliknya.
bagaimanakah nilai energi mekanik ketika nilai energi kinetik dan energi potensial berbeda pada tiap keadaan? Nilai dari energi mekanik tetap sama di setiap titik. Bagaimanakah hubungan energi jika energi potensialnya semakin besar, maka energi kinetiknya semakin kecil. Begitu juga sebaliknya, namun energi mekaniknya tetap sama di setiap titik. Syaratnya, jika yang bekerja adalah gaya-gaya konservatif. Berdasarkan datamu, di manakah letak energi kinetik paling besar? Bagaimana energi potensialnya di titik tersebut? Letak energi kinetik paling besar adalah terletak bagian paling bawah dan nilai energi potensialnya paling kecil. Berdasarkan percobaan 2, bagaimanakah nilai energi kinetik dan energi potensial terhadap gesekan? Nilai energi kinetik dan energi potensial semakin lambat jika diberikan gaya gesekan semakin besar. Apakah gesekan berpengaruh terhadap kelajuan? Gaya gesek berpengaruh pada benda, di mana gesekan mengurangi kelajuan benda. Besaran apa saja yang terpengaruh terhadap energi mekanik? Besaran yang terpengaruh pada energi mekanik adalah massa, kelajuan, energi kinetik, dan energi mekanik. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya sesi tanya jawab. Silakan yang mau bertanya, silakan bertanya dari kelompok 1, 2, dan 3. Nah, di sini saya akan bertanya, apakah ketika diberi gesekan pada percobaan tadi itu, apakah ketika diberi gesekan dan tidak diberi gesekan, ada tidak sih perbedaannya? Terima kasih. Nah, kelompok 1 Putri menanyakan, kelompok 2 ya, adakah perbedaan ketika diberikan gesekan ataupun gesekannya sama dengan 0? Silakan kelompok 4 menjawab. Apakah, silakan Ustaz. Apakah ada perubahan, apakah ada bedanya seperti itu ketika simulasinya diberikan gesekan dengan tidak diberikan gesekan? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. 1, Ada. 2. Ada. Ada perbedaan? Ada. Perbedaannya di mana ketika dia dikasih gesekan? Dia punya kelajuan bagaimana? Laju cepat. Kalau dia diberikan gesekan lajunya lambat. Lajunya lambat. Kalau diberi gesekan lajunya Lambat. lambat. Kalau tidak diberikan gesekan lajunya Cepat. oke, seperti itu. Jadi ada perubahan. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi Putri? Pas. Oke, silakan. Sekian presentasi kami ucapkan terima kasih. Ya. Oke, silakan kelompok 1. Shalom, selamat pagi. Pagi. Salam. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum kami mempresentasikan, kami akan memperkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Marvinsa Ringulango, biasa dipanggil Marvinsa. Di sebelah kiri saya Ambu Eklesia Interniani, biasa dipanggil Ambu. Perkenalkan, nama saya Milkianus Tera Walagole. Silakan. Perkenalkan, nama saya Frido Bani selaku anggota. Jadi baik, sebelum itu kami akan menyampaikan yel-yel kami. Kelompok 1 bisa. Kelompok 1 bisa. Kelompok 1 bisa luar biasa. Oke, aplaus kelompok 1. Silakan. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada pemateri. Menurut pengamatan kami, massa kecil, kelajuan 0,4 meter, energi kinetik 0,0 Joule, energi potensial 286,8 Joule, energi mekanik
286,8 Joule. Jadi yang pertama, berdasarkan percobaan 1, bagaimana nilai energi kinetik terhadap perubahan massa, yaitu semakin besar massa yang diberikan, maka nilai dari energi kinetik semakin besar. Begitu juga sebaliknya. Yang kedua, bagaimanakah perubahan energi potensial terhadap perubahan massa, yaitu semakin besar massa yang diberikan, maka perubahan dari energi potensial semakin besar. Begitu juga sebaliknya. Yang ketiga, bagaimanakah nilai energi mekanik ketika nilai energi kinetik dan nilai energi potensial berbeda pada tiap keadaan, yaitu nilai dari energi mekanik tetap sama di setiap titik. Yang keempat, bagaimanakah hubungan energi mekanik, energi kinetik, dan energi potensial? Jika energi potensialnya semakin besar, maka energi kinetiknya semakin kecil. Begitu juga sebaliknya. Namun, energi mekaniknya tetap sama di setiap titik. Syaratnya, jika yang bekerja adalah gaya-gaya konservatif. Yang kelima, berdasarkan datamu, di manakah letak energi kinetik paling besar? Bagaimana energi potensialnya di titik tersebut? Letak energi kinetik paling besar adalah terletak bagian paling bawah dan nilai energi potensialnya paling kecil. Berdasarkan percobaan 2, bagaimana nilai energi kinetik dan energi potensial terhadap gesekan, yaitu nilai energi kinetik dan energi potensial semakin lambat jika diberikan gaya gesekan semakin besar. Apakah gesekan berpengaruh terhadap kelajuan? Gaya gesek berpengaruh pada benda, di mana gesekan mengurangi kelajuan benda. Besaran apa saja yang terpengaruh terhadap energi mekanik? Besaran yang terpengaruh pada energi mekanik adalah massa, kelajuan, energi kinetik, dan energi mekanik. Oke, silakan. Waktu selanjutnya saya membuka sesi tanya jawab, mungkin dari setiap kelompok bisa memberikan 1 pertanyaan. Silakan, ada yang mau bertanya? Ada? Kelompok 2, 3, dan 4 ada pertanyaan untuk kelompok 1 sesuai dengan data hasil percobaan yang kelompok 1 lakukan, seperti itu. Ada? Tidak ada? Oke, silakan. Sekian hasil presentasi kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Oke, berapa. Ya, baik, kita lanjut ke kelompok 3. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami. Dan sebelum kami mempresentasikan, kami akan yel-yel. Silakan. Kelompok 3, mana semangatmu? Ini dia. Tunjukkan. Oke, silakan kelompok 3. Selanjutnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Fernando Vetralis Endang selaku moderator. Saya Sariyati Anibawo selaku pemateri. Saya Evitriana Ledes selaku anggota. Saya Dorcas Rade Kakak selaku anggota. Selanjutnya saya akan mempersilakan teman saya untuk memaparkan materi. Berdasarkan analisis pengamatan kelompok kami menyatakan 1. Berdasarkan pencobaan 1, bagaimana nilai energi kinetik terhadap perubahan massa. Semakin besar massa yang diberikan, maka nilai dari energi kinetik semakin besar. Begitu juga sebaliknya. 2. Bagaimanakah perubahan energi potensial terhadap perubahan massa? Semakin besar massa yang diberikan, maka perubahan di energi potensial semakin besar. Begitu juga sebaliknya. Bagaimana nilai energi mekanik ketika energi kinetik dan energi potensial berbeda pada tiap keadaan? Nilai dari energi mekanik tetap sama di setiap titik. Nomor 4, bagaimana hubungan energi mekanik, energi kinetik, dan energi potensial?
Jika energi potensial semakin besar, maka energi kinetiknya semakin kecil. Begitu juga sebaliknya, namun energi mekaniknya tetap sama di setiap titik. Syaratnya, jika yang bekerja adalah gaya-gaya konservatif. Nomor 5, berdasarkan datamu, di manakah letak energi kinetik paling besar? Bagaimana energi potensialnya di titik tersebut? Letak energi kinetik paling besar adalah terletak di bagian paling bawah dan nilai energi potensialnya paling kecil. Berdasarkan percobaan 2, bagaimanakah nilai energi kinetik dan energi potensial terhadap gesekan? Nilai energi kinetik dan energi potensial semakin lambat jika diberikan gaya gesekan semakin besar. Apa gesekan terhadap kelajuan? Gaya gesek berpengaruh pada benda, di mana gesekan mengurangi kelajuan benda. Besaran apa saja yang terpengaruh terhadap energi mekanik? Besaran yang terpengaruh pada energi mekanik adalah massa, kelajuan, energi kinetik, dan energi mekanik. Oke. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Silakan kelompok lain bertanya. Putri, bagaimana, ada pertanyaan? Ada pertanyaan Putri? Di sini saya tidak ada pertanyaan, tapi pemaparan materi tadi sudah cukup jelas dan sudah saya mengerti dan sudah dipahami seperti itu. Jadi tidak ada pertanyaan yang diberikan, sudah sangat jelas. Oke, beri aplaus buat kelompok 3. Ya. Sekian presentasi kami ucapkan terima kasih. Baik, oke. Silakan duduk. Baik, sekarang kelompok terakhir, kelompok 2, silakan. Oke, selamat pagi. Pagi. Oke, jadi baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang permasalahan yang tadi baru saja kami diskusikan. Nah, sebelum itu kami mau yel-yel dulu ya. Oke. Kelompok 2, tepuk semangat. Semangat. Oke, ulang satu kali lebih semangat. Tepuk semangat. Oke, silakan. Oke, sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, di sini kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Putri Vanyelende selaku moderator. Teman di samping kiri saya. Saya Anggun Lestari Manu. Veronica Mesa. Saya Novandra Bora. Oke, di sini saya akan mempersilakan teman saya untuk memaparkan permasalahan yang baru saja tadi kami diskusikan. Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan permasalahan yang kami diskusikan tadi. 1. Berdasarkan pencobaan 1, bagaimana nilai X terhadap perubahan massa? Semakin besar massa yang diberikan, maka nilai dari energi kinetik semakin besar. Begitu juga sebaliknya. Bagaimanakah perubahan F terhadap perubahan massa? Semakin besar massa yang diberikan, maka perubahan dari energi potensial semakin besar. Begitu juga sebaliknya. Terima kasih. Oke, sekian presentasi kami. Jika ada yang mau bertanya, kami buka sesi tanya jawab. Silakan kalau ada yang bertanya. Ada yang bertanya? Jelas? Jelas, Bu. Oke, beri aplaus buat kelompok 2. Baik, ya. Jadi setiap kelompok sudah mempresentasikan hasil pengamatannya, ya, berdasarkan percobaan virtual lab simulasi PET-nya. Ya, jadi dari permasalahan, ya, seperti itu sudah dipresentasikan dan teman juga ada yang bertanya. Kemudian sekarang Ibu mau memberikan sedikit penguatan, ya. Nah, sedikit penguatan tentang percobaan yang kalian lakukan, ya.
Di situ percobaannya, ya di mana pada saat kalian memberikan dan tidak memberikan gesekan, berarti secara otomatis perubahan kelajuan atau kecepatannya berbeda seperti itu. Nah, pada saat massa berada di ujung atau berada di atas ini percobaan itu, berarti dia nilainya apa? Energi potensialnya nilainya bagaimana? Tinggi atau besar. Jadi energi kinetiknya rendah. Seperti itu. Begitu ya. Nah, pada saat kalian memberikan gesekan, contohnya kalian memberikan gesekannya dengan variasi sedang. Ya, berarti kelajuan yang terjadi pada simulasi itu berarti dia bagaimana? Lambat. Berarti secara otomatis menambah gesekan itu berarti memperlambat apa? Memperlambat apa? Kelajuan yang terjadi seperti itu. Ya, baik, kita sebelum kita beranjak kegiatan berikutnya, saya mau memberikan kesempatan untuk kelompok 2 ya membuat atau memberikan kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini. Silakan kelompok 2. Maju di depan kelompok 2. Maju di depan. Oke, baik, kami dari kelompok 2 di sini kami akan membacakan saya perwakilan, dan di sini saya akan membacakan kesimpulan dari pembelajaran yang tadi kita lakukan. Oke. Jadi di sini energi mekanik merupakan hasil penjumlahan dari energi kinetik dan energi potensial. Energi mekanis bersifat tetap dikarenakan semakin tinggi benda di titik acuan semakin besar energi potensialnya, namun energi kinetiknya rendah. Sedangkan berada di titik akhir energi kinetiknya besar dan energi potensialnya kecil. Oleh karena itu, energi mekanik bersifat kekal atau tetap. Terima kasih. Oke, beri aplaus buat kelompok 2. Oke, terima kasih kelompok 2. Silakan duduk. Baik, dari kesimpulan dibawakan oleh kelompok 2 tentang pembelajaran kita hari ini, maka di sini Ibu menyampaikan di mana energi mekanik adalah atau merupakan hasil penjumlahan dari energi kinetik dan energi potensial pada suatu benda yang digunakan untuk melakukan usaha. Ya, kita sudah pelajari. Dengan kata lain, energi dalam suatu benda karena gerakan atau posisi atau keduanya, di mana persamaan energi kinetik yaitu jumlah energi kinetik dan jumlah energi potensial yang dimiliki benda yang dituliskan dengan persamaan EM, berarti energi mekanik, sama dengan energi potensial EP ditambah dengan energi kinetik atau EK. Ya, seperti itu. Jadi energi mekanik sama dengan EP itu diturunkan menjadi persamaan massa yaitu dengan simbol M dikali G itu gravitasi bumi dikali dengan H itu ketinggian suatu benda ditambah 1/2 massa dikali kecepatan kuadrat. Jadi itu rumus dari energi apa? Energi mekanik. Baik, nah kalian sudah melakukan simulasi P tadi dengan penyelidikan kasus untuk mencari nilai energi kinetik dan energi potensial serta energi mekanik. Ya, seperti itu. Kalian sudah menyelidiki tadi dan kalian sudah presentasi. Nah, pada saat kita memberi massa kecil, ya pada lintasan itu memberikan massa kecil, ya memberikan massa kecil pada lintasan. Nah, setelah di ujung lintasan di sini nih, lintasan di sini nih, kalian
stop. Ya, kalian mencatat. Nah, pada saat lintasan berhenti di ujung di sini, di atas, berarti yang mengalami energi potensialnya besar atau kecil? Besar. Berarti energi kinetiknya kecil. Ketika lintasannya dihentikan di bawah di tempat yang di bawah sini, berarti yang besar itu energi apanya? Kinetiknya. Yang kecil energi potensialnya. Energi mekaniknya tetap. Tidak apa? Berubah. Kecuali karena ada gaya konservatif seperti itu. Ya, jadi kalian percobaan tadi kalian sudah laksanakan, jadi kalian sudah melihat percobaan itu dan kalian sudah mencatatnya dalam tabel dan sudah presentasi. Ya, jadi itu sangat bagus dan baik sekali, di mana kita bisa melihat. Nah, kemudian kalian menambahkan gesekan. Ya, yang pertama kalian tidak memberikan gesekan. Kolom pertama itu gesekan sama dengan 0, ya kan? Nah, kemudian, pada kolom pertama gesekannya 0, pada kolom kedua gesekannya bervariasi. Ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, ya kan? Nah, apakah ada perubahan? Ya, apakah ada perbedaan seperti itu ketika lintasan itu diberikan gesekan ataupun tidak diberikan gesekan? Tadi kalian mengatakan ada. Nah, ada. Ketika kita berikan gesekan berarti perubahan lintasan akan semakin lambat. Jadi kenapa dia lambat? Karena diberikan gesekan. Seperti itu. Iya. Nah, kemudian kita sudah sampai di ujung pembelajaran kita hari ini. Ibu mau sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Ibu mau salah 2 orang. Ya, 2 orang laki-laki Marvinsa ya, yang maju dengan Nando. Silakan maju depan untuk memberikan refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Silakan maju. Refleksi. Ya, perkenalan nama. Perkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Marvinsa Ringlango, biasa dipanggil Marvinsa. Di sini saya akan memberikan refleksi tentang pembelajaran pada pagi hari ini. Pembelajaran pada pagi hari ini sangat-sangat menyenangkan. Terima kasih. Oke, beri aplaus. Perkenalkan, nama saya Fernando Vetralis Endang, biasa dipanggil Nando, dan saya akan menyampaikan refleksi pembelajaran hari ini. Senang, mudah dimengerti dan dipahami. Terima kasih. Senang. Nah, kemudian kata Marvinsa, pembelajaran hari ini menyenangkan. Ya. Kemudian katanya Nando tadi mudah dipahami seperti itu. Nah, Ibu mau bertanya, apakah pembelajaran hari ini dengan menggunakan virtual lab dan simulasi PET, apakah pembelajaran ini lebih menarik menurut kalian atau tidak seperti itu? Menurut saya lebih menarik. Lebih menarik ya? Oke, baik. Beri aplaus buat Marvinsa dan Nando. Silakan duduk. Baik, perlu disampaikan ya, nanti tugasnya kalian lihat yang saya sudah bagikan ya, link yang saya sudah bagikan nanti dibuka, dikerjakan seperti itu. Nah, sebelum Ibu mau menutup pembelajaran kita hari ini ya, Ibu mau menyampaikan bahwa pembelajaran hari ini pembelajarannya kita yang menyenangkan seperti itu. Nah, sekarang silakan kumpulkan LKPD-nya. Semua kelompok mengumpulkan LKPD-nya. Ya, LKPD-nya dikumpulkan. Baik. Jadi terima kasih LKPD-nya sudah dikumpulkan ya. Nah, Ibu mau menyampaikan ya pertemuan kita minggu depan ya, materi yang kita akan bawakan minggu depan atau kita akan bahas minggu depan itu tentang energi terbarukan. Ya, seperti energi terbarukan. Oke, sebelum kita menutup kegiatan kita hari ini, silakan ketua kelas membawa atau menutup kegiatan ini dengan kita berdoa. Silakan.
Kembali lagi Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih banyak Tuhan atas setiap cinta-Mu. Engkau masih menyertai kami dari awal kami melakukan pembelajaran hingga berakhirnya dengan baik. Saat ini Tuhan, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau berkati kami di perjalanan pulang, agar kami bisa tiba di sisi keluarga kami dengan penuh keadaan selamat. Ini doa dan sembahyang kami, sisa kehidupan kami hari ini kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di dalam kerajaan surga. Haleluya, amin. Oke, terima kasih Ketua Kelas. Baik, nah beri aplaus untuk kita. Karena pagi hari ini kita sudah luar biasa, kita sudah hebat, ya, kita sudah antusias melakukan pembelajaran hari ini. Jadi Ibu mengucapkan banyak terima kasih, ya, dan Ibu tutup dengan selamat pagi. Pagi.